Jumpa lagi dengan saya Ros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Ya, setelah 2 minggu kami nggak upload video ya, jadi kami mohon maaf. Kemarin ya ada kesibukan plus liburan dikit lah ya buat nyenengin tim dan juga keluarga ya. Dan sekarang kita upload video lagi. Terima kasih pada teman-teman yang masih menunggu, masih setia untuk menonton video dari kami ya. Dan di video kali ini saya akan bahas saham yang di-request oleh teman-teman sekalian, yaitu mengenai IPO Mitratel ya, dimana ini adalah anak perusahaan Telkom dan target emisinya itu bisa mengalahkan IPO Bukalapak kemarin ya, dimana IPO Bukalapak kemarin nilai dari IPO-nya sekitar 21 triliun dan kurang lebih ya Mitratel ini kurang lebih sama gitu ya. Dan sekarang bagaimana prospek saham dari MTEL ini ya, atau Mitratel ini. Oke, sebelumnya teman-teman harus subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya, dan pastikan juga teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Oh iya, dan satu lagi teman-teman sekalian ya, saya menerbitkan ebook gratis, di mana ebook ini berisi 5 saham yang menurut saya prospeknya bagus ke depan nanti, dan khususnya untuk investing ya. Teman-teman bisa dapatkan ebook ini secara gratis. Caranya teman-teman tinggal download melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke? Pastikan tonton juga video ini sampai selesai karena kesimpulannya ada di bagian akhir. Selamat menonton. Oke, sekarang kita mulai dulu dari pemegang saham Mitratel ini ya. Jadi ini sebelum IPO. Sebelum IPO bisa dikatakan 100% kepemilikan Mitratel itu adalah di Telkom Indonesia atau saham dengan kode emiten TLKM ya. Pasti teman-teman sudah nggak asing lagi dengan saham ini. Di mana Telkom Indonesia ini dimiliki oleh pemerintah sebanyak 52% dan publik sebanyak 47,9%. Nah, sekarang kita bahas nih atau kita bedah nih prospektus dari Mitratel ini ya. Nah, yang pertama kita bedah dulu, kita bahas dulu mengenai pendapatan atau bisa kita katakan kinerja operasional dari Mitratel. Nah, kalau kita lihat kinerja per Juni 2021 ini alias kuartal 2 tahun ini, kinerjanya bagus ya, dimana pendapatannya naik 11% dari 2,9 triliun menjadi 3,2 triliun. Kemudian laba brutonya naik 85% dari 856 miliar menjadi 1,5 triliun, dan laba bersihnya naik 356% dari 153 miliar menjadi 700 miliar. Jadi bisa dikatakan di tahun 2021 ini kinerja operasional Mitratel ini sangat bagus, alias ini bisa saya katakan growth company ya, karena ada kenaikan kinerja yang signifikan. Dan kalau kita lihat histori ya, dalam 3 tahun terakhir ini kita bisa lihat pendapatannya ini kurang lebih naik sekitar 16,97% setiap tahunnya ya, kita hitung secara CAGR ya. Kemudian dari laba brutonya kurang lebih CAGR-nya sekitar 24,76% naiknya, dan laba bersihnya sekitar 15,6%. Kemudian kalau kita totalkan ya, atau kita lihat secara jangka panjang dari 2018 sampai tahun 2021, ini ada kenaikan ya, dimana tahun 2018 sampai tahun 2021 pendapatannya naik dari 4,5 triliun menjadi 6,8 triliun ya, dimana ini kurang lebih naik sekitar 10% ya. Kemudian laba bersihnya ini yang menarik, tahun 2021 dimana kuartal 2 tadi naik 300%, maka saya bisa ekspektasikan sampai akhir tahun 2021 ini laba bersihnya naik 1,4 triliun ya, alias menjadi 1,4 triliun ya. Jadi kurang lebih naik sekitar 150%. Dan angka 100 atau naik 150% ini menurut saya masih konservatif. Kenapa? Karena ya tadi kuartal 2 naik 350%, maka seharusnya sampai akhir tahun naik 150% itu bisa dicapai ya. Oke, ini mengenai kinerja perusahaan ya. Kemudian kita lihat dari sisi neracanya. Kalau kita lihat dari asetnya teman-teman sekalian, ada pertumbuhan sebesar 147% dari tahun 2018 ke Juni 2021. Artinya apa? Artinya ya ini kenaikan yang bagus ya.
Kemudian kita lihat lagi nih, apakah kenaikan aset ini disumbangkan dari hutangnya atau dari ekuitasnya. Nah, kita coba cek dari sisi liabilitasnya. Kalau kita lihat total liabilitasnya ya, sekali lagi total liabilitasnya, bukan hanya hutang banknya saja ya. Dan di sini kita lihat kenaikan liabilitas dari tahun 2018 sampai posisi Juni 2021 hanya naik 83%. Sekali lagi, ini total liabilitasnya. Padahal kalau saya pribadi, saya menganggap ya bahwa tidak semua liabilitas itu buruk. Hanya hutang bank saja atau penerbitan obligasi saja yang menurut saya itu adalah hutang buruk. Selebihnya itu hutang yang baik, hutang yang bagus gitu ya. Maka kalau di sini bisa dikatakan kenaikan aset yang sebesar 140% tadi itu terbesar juga ditopang oleh kenaikan ekuitasnya ya, dimana kalau kita lihat dari sisi liabilitasnya hanya naik 83% saja. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi ekuitasnya. Ekuitas Mitratel per kuartal 2 2021 ini menurut saya ini yang perlu kita amati lebih dalam ya, dimana dari sisi modal sahamnya ini ada kenaikan 142%. Ya, jadi ada kenaikan modal saham ini sebelum IPO ya. Artinya apa? Artinya ini ada tambahan dana dari induknya yang masuk. Ya, jadi kenaikan ekuitas ini salah satunya ditopang oleh penambahan modal dari induknya. Tetapi kalau kita lihat saldo labanya ini juga menurun, di mana di penurunan saldo laba per kuartal 1 2021 ini sebesar 45%. Nah, sekarang pertanyaannya saldo labanya kok bisa menurun ya, kira-kira digunakan untuk apa? Kita cek di laporan arus kasnya ya, dimana ternyata penurunan saldo laba ini karena Mitratel membagikan dividen atau memberikan dividen ke induknya sebesar 2,1 triliun ya. Nah, makanya inilah yang membuat saldo labanya turun. Jadi kalau bisa kita simpulkan story dari neraca ini ya, dari tahun 2020 ke 2021 ini adalah di tahun ini ya Mitratel memberikan atau menyumbangkan dividen kepada induknya. Kemudian induknya mengembalikan lagi ke Mitratel dalam bentuk penambahan modal saham. Ya, dan tentunya penambahan modal saham ini akan berefek ke kenaikan aset. Nah, sekarang kita coba cek lagi nih, kira-kira aset yang naik itu apa? Ternyata di tahun 2021 ini kenaikan asetnya ada di kas dan juga aset tetap. Ya, karena seperti kita tahu ya, tahun 2021 ini Mitratel itu membeli menara-menara yang dimiliki oleh Telkomsel. Jadi menara dari Telkomsel sebagian dibeli Mitratel menggunakan dana dari modal yang diberikan oleh induknya, salah satunya di situ ya. Artinya apa ini Mas Eros? Ya menurut saya masih bagus gitu. Artinya ada penambahan dana ini untuk keperluan ekspansi yang telah terbukti bahwa kinerja atau pendapatan dan juga laba bersihnya itu naik signifikan. Nah, sekarang kita bahas mengenai IPO-nya ya. Ini tadi kita bahas mengenai kinerjanya, sekarang kita bahas mengenai IPO-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini saya ambilkan dari prospektusnya. Kalau kita lihat sebelum IPO ya, jumlah saham yang beredar ya, atau di sini akan ditulis dari jumlah modal ditempatkan dan disetor itu sebesar 60 miliar lembar saham. Ya, kemudian kalau teman-teman lihat di sini ya, setelah penawaran umum perdana saham atau setelah IPO, maka lembar sahamnya menjadi 85,6 miliar lembar saham. Tapi perlu diingat teman-teman sekalian ya, di sini masih ada saham dalam portefel ya. Saham dalam portefel ini artinya ketika nanti perusahaan membutuhkan dana lagi, ya perusahaan bisa melakukan right issue dengan menerbitkan atau menjual saham dalam portefel ini. Ya, jadi istilahnya masih ada cadangan peluru yang nanti bisa digunakan perusahaan untuk menambah modal seperti itu ya. Nah, tapi yang nanti akan menjadi acuan hitungan kita adalah saham yang atau jumlah modal ditempatkan dan di-store ini, yaitu sebesar 85,6 miliar lembar saham ini ya. Jadi bukan totalnya 134 miliar nih, tapi yang 85 miliar lembar saham ini ya. Oke, sekarang bagaimana dengan proyeksi perhitungan valuasi pasca IPO? Kita bahas satu persatu. Yang pertama, seperti kita baca di berita ya, harga penawaran anggap saja 800 ya. Jadi sekitar 800 ini harga penawaran IPO dari Mitratel ini. Maka dengan penawaran harga perdana 800, proyeksi dana yang bisa dihimpun kurang lebih 20,4 triliun rupiah ya. Ini angka ini ya hampir mirip dengan Bukalapak kemarin lah ya.
Kemudian ekuitasnya menjadi kurang lebih 34 triliun. Artinya apa? Artinya efek dari IPO ini akan membuat ekuitasnya naik 148%. Ya, teman-teman tadi bisa lihat lagi di slide di awal ya, bahwa sebelum IPO ekuitas perusahaan sekitar 13,6 triliun ya. Jadi kalau setelah IPO ditambah 20,4 triliun, maka ekuitasnya menjadi kurang lebih 34 triliun rupiah. Oke, sekarang bagaimana dengan proyeksi ROE-nya? Nah, sebelum IPO ya, karena kita kalau menghitung ROE kan ekuitas ya, laba dibagi dengan ekuitas. Nah, labanya tadi kita sudah ancang-ancang nih, kurang lebih bisa mencapai 1,4 triliun rupiah ya, atau naik sekitar 140%, dan itu adalah bagus tentunya ya. Dan kita masukkan ke rasio ROE. Nah, ROE sebelum IPO artinya dengan ekuitas sebesar 13,6 triliun rupiah, maka ROE-nya sekitar 10-13%. Ya, sedangkan setelah IPO nanti, maka ekuitasnya naik, ROE-nya menjadi 4-7% ya. Jadi memang terdilusi, dan ini memang wajar karena yang namanya IPO menambah ekuitas naik, otomatis rasionya itu akan berubah. Oke, bagaimana dengan valuasi pasca IPO-nya? Nah, di harga penawaran 800 itu menunjukkan valuasi sebesar 2 kali PBV ya, untuk ROE 4-7% ya. Sekali lagi ini pasca IPO. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan induknya yaitu TLKM atau Telkom, maka valuasi induknya di harga sekarang itu menunjukkan PBV 4,7 kali. Perbedaannya ROE-nya sekitar 25%. Oke, itu adalah review mengenai IPO Mitratel. Nah, selanjutnya apakah saham ini ya, atau IPO Mitratel ini layak dibeli atau tidak ya, saya kembalikan ke masing-masing investor. Kalau saya pribadi ya, untuk tujuan investing, saya sejak 2015 kemarin tidak pernah mengikuti IPO, karena menurut saya ada dua hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau ikut IPO. Yang pertama, saham-saham IPO adalah saham yang belum teruji di market dalam jangka panjang. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang namanya IPO ya pastinya pemilik perusahaan lama itu menginginkan harga penawaran di awal itu adalah harga yang mahal. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan pastikan teman-teman bijak dalam mengambil keputusan dari informasi yang ada di video The Investor ini ya. Terima kasih dan salam Passive Income.